Selamat sahabat anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Istri Indartanti. Pelajaran sekolah sahabat kita berjudul Senang atau Susah, Puji Tuhan. Ayat hafalan Filipi pasal 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Poin penting pelajaran kita memuji Tuhan dengan berdoa kepadanya di saat senang maupun susah. Pernahkah engkau merasa begitu susah memikirkan hatimu yang hancur? Atau pernah merasa bingung di mana engkau tidak dapat berhenti menangis? Di dalam cerita ini, seorang wanita merasakan demikian. Dia berhasil menemukan jalan keluarnya dengan membicarakan hal itu kepada Allah. Tolong ceritakan lagi tentang paman Samuel. Abe dan Mikal memohon kepada neneknya. Hana tersenyum dan menghentikan jahitannya. Sebagai seorang gadis yang dituntun membuat bantal empuk untuk tempat duduk, Hana mulai dengan berkata, "Itu terjadi sudah lama sekali, sebelum ibumu dilahirkan. Kakekmu Elkana dan saya tinggal di Rama bersama Penina, istri kakekmu yang lain, dan bersama semua anak-anaknya. Saat itu adalah tahun-tahun yang paling tidak menyenangkan dalam hidupku. Kakekmu selalu berbuat baik kepadaku. Tetapi Penina merasa senang membuat hidupku susah. Kau tahu, pada waktu itu dia mempunyai anak-anak, sementara saya tidak punya. Dia mengejek saya dengan mengatakan, 'Kau lihat bagaimana Allah memberkati saya dengan banyak anak? Apa yang dapat kau lakukan, Hana? Apakah engkau tidak setia kepada Elkana? Bukankah karena hal itu Allah tidak memberkatimu?' Hampir setiap malam saya menangis karena kata-katanya yang sangat menyakitkan itu. Manakala kami ke Silo untuk mempersembahkan persembahan tahunan, Elkana membagikan makanan kepada setiap orang, tetapi dia memberikan aku 2 bagian. Tentu saja, hal ini hanya akan membuat Penina benci kepadaku. Penina menyadari bahwa saya adalah istri yang paling dikasihi Elkana. Selama dalam perjalanan itu, dia menyakiti hatiku sampai saya menangis dan tidak mau makan. Pada suatu petang, ketika kami selesai makan, saya merasa bingung sehingga saya pergi mendekati tiang pintu bait suci. Saya mulai mencurahkan semua sakit hati, kepedihan, dan kebingunganku kepada Allah. Saya membuat satu nazar. Saya berjanji kepada Tuhan, jika Dia memberikan kepadaku seorang anak laki-laki, maka saya akan menyerahkan anak itu kembali kepadanya. Abe dan Mikal tersenyum satu dengan yang lain. Mereka tahu bahwa cerita itu masih bersambung. Kemudian Hana meneruskan ceritanya. Ketika saya sedang berdoa, saya terhenti karena ada suara seorang laki-laki terdengar mengatakan, "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu dari mabukmu." Kita bisa baca dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 14. Saya membuka mata. Mabuk? Mengapa dia berpikir bahwa saya mabuk? Saat itu, Eli imam itu sedang duduk di sebuah kursi dekat tiang pintu bait suci dan melihat saya sedang berdoa dalam hati. Bibirku kumat-kamit tanpa mengeluarkan suara. Dengan cepat saya menjelaskan kepada Imam Eli bahwa saya tidak sedang mabuk.
Saya hanya sedang mencurahkan isi hatiku kepada Allah. Dia tersenyum setelah mengerti lalu memberkati saya. Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Kita bisa baca dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 17. Ketika saya mendengar perkataan itu, hatiku bergembira dipenuhi dengan pengharapan. 9 bulan kemudian saya melahirkan seorang anak laki-laki yang cakap. Paman Samuel. Mikal berseru dengan senyum yang lebar. Ya, itu adalah pamanmu Samuel, sahut Hana. Saya sangat menyukai wajahnya yang cakap, begitupun dengan jari tangannya dan jari kakinya yang lentik. Pamanmu adalah jawaban doaku. Dia adalah akhir dari segala kepedihan hatiku dan awal sukacitaku. Tetapi Nek, bagaimana dengan nazar nenek kepada Tuhan? Tanya Ape. Oh, saya tidak melupakan janjiku kepada Tuhan. Ceritanya belum berakhir. Saya sangat mengasihi Samuel yang masih bayi itu, tetapi setelah cukup umur dan dia dapat dipisahkan dari saya, saat itulah yang tepat untuk memenuhi janjiku kepada Tuhan dan memberikan Samuel kepadanya. Kami mengadakan perjalanan ke Silo untuk mempersembahkan korban, dan saya membawa Samuel untuk diserahkan kepada Imam Eli. Saya berkata kepadanya, "Saya adalah perempuan yang dulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya." Kita bisa baca dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 26 dan 27. Doa saya berbeda pada hari itu. Saat itu tidak ada yang menuduh saya sedang mabuk. Saya berdoa kepada Tuhan, memuji Tuhan seperti engkau telah sering mendengarnya. Hana menarik napas panjang sambil tersenyum kepada cucu-cucunya itu. Kemudian dia berkata, "Gadis kecilku, jangan pernah engkau melupakan bahwa Allah selalu memedulikanmu setiap saat. Engkau dapat senantiasa berbicara kepadanya. Tidak jadi soal apa yang sedang engkau rasakan. Jika engkau dalam keadaan senang atau susah, marah atau frustasi, sakit hati atau ketakutan, engkau senantiasa dapat berbicara kepadanya. Engkau sungguh beribadah kepadanya, manakala engkau membawa kepadanya semua yang sedang engkau pikirkan. Allah tidak selamanya memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya, tetapi Dia akan memberikan yang terbaik bagimu."